Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya Jovanka Gina Nuratifa, selanjutnya ada Evriani, dan yang terakhir ada Putri Oktaviani. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pengembangan profesi pendidik dengan dosen pengampu Bapak Sarip Hendriana MPD. Di sini kami akan membahas materi yaitu tentang profesi dan karakter. Pada presentasi ini, kami akan membagi menjadi 4 pembahasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian profesi dan karakter. Yang kedua, pendekatan berbasis kebajikan untuk etika profesional. Yang ketiga, kode etik dan batasan aturan. Yang keempat, profesi dan karakter di Indonesia. Sekarang kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu pengertian profesi dan karakter. Nah, di sini siapa yang pernah mendengar kata profesi dan karakter atau bahkan sudah mengetahui apa sih profesi dan karakter itu? Di sini saya akan menjelaskan dahulu apa itu pengertian profesi. Jadi, profesi menurut Carr pada tahun 1999 adalah pekerjaan yang dibayar. Sedangkan menurut Dewan Profesi Australia, profesi adalah sekelompok individu yang disiplin, yang memenuhi standar etika, dan yang menganggap diri mereka diterima oleh publik, yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang khusus dalam badan pembelajaran yang diakui secara luas, yang berasal dari pelatihan dan pendidikan pada tingkat tinggi, dan yang siap untuk menerapkan pengetahuan dan melatih keterampilan untuk kepentingan orang lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian karakter. Ada beberapa pendapat mengenai tentang pengertian karakter. Yang pertama, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter merupakan tabiat atau sifat-sifat kejiwaan, akhlak, watak, dan budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Yang kedua, menurut Megawangi. Menurut Megawangi, karakter ini mirip dengan akhlak yang berasal dari kata khuluq, yaitu tabiat atau kebiasaan-kebiasaan dalam melakukan hal-hal dalam kebaikan. Nah, yang ketiga yaitu menurut Kesuma, yang mengatakan bahwa arti dari kata karakter adalah budi pekerti, akhlak, moral, afeksi, susila, tabiat, dan akhlak, yaitu memiliki arti yang sama. Nah, kata karakter juga disebutkan sebagai kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Contohnya seperti kejujuran seseorang. Nah, yang terakhir yaitu menurut Ron Curtis. Ron Curtis adalah seorang pendiri pendidikan, mengatakan bahwa karakter adalah satu set tingkah laku atau perilaku dari seseorang. Yang perilakunya tersebut, orang dapat mengenalinya seperti apakah dia. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua mengenai pendekatan berbasis kebajikan untuk etika profesional. Secara khusus ada 2 ide atau pendekatan yang memicu minat para pekerja yang peduli dengan etika profesional, yaitu ide yang dikembangkan oleh Aristotelian. Yang pertama yaitu kebajikan memiliki sifat yang sesuai secara kontekstual seperti kejujuran, kasih sayang, dan ketekunan yang bertentangan dengan aturan yang menjadi kebiasaan yang selalu disengaja dan berulang sehingga para pekerja cenderung berperilaku kurang baik sesuai dengan kebiasaannya. Yang kedua yaitu pronesis atau kebijaksanaan praktis, yaitu kebijakan yang menyeluruh dikembangkan melalui pengalaman dan refleksi kritis yang memungkinkan para pekerja profesional untuk mengetahui, memahami, menginginkan, dan bertindak sesuai dengan akal sehat. Pembahasan selanjutnya yaitu kode etik dan batasan aturan. Sebuah inti dari pekerja profesional adalah kemampuan untuk menangani dilema etika dan tantangan yang dihadapi di tempat kerja. Mengingat kompleksitas dan tantangan tindakan pekerja yang harus sesuai dengan etis, pekerja profesional tidak dapat begitu saja mengikuti pedoman atau kode yang telah diberikan, terutama ketika persyaratan etika bertentangan. Misalnya, ketika loyalitas bertentangan dengan kejujuran.
Bukan hanya itu saja, mengingat sifatnya yang kompleks dan ruang lingkup aktivitas profesional, maka pekerja profesional harus memanfaatkan berbagai informasi penting teori, praktik, kode umum, hubungan yang terlibat, dan hasil potensial untuk membedakan tindakan yang tepat untuk alasan yang tepat pula. Dalam keadaan tertentu, kompleksitas dan tantangan pekerja dapat menempatkan profesional dalam situasi di mana tindakan mereka mungkin benar secara normal dan secara moral, namun bertentangan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Seperti yang dikatakan oleh Carr pada tahun 1999, keputusan profesional yang bertanggung jawab pada akhirnya harus bergantung pada kualitas pertimbangan dan refleksi diri. Namun, ini tidak berarti bahwa jenis kebijaksanaan praktis yang diperlukan untuk pronesis profesional dapat sepenuhnya dipisahkan dari prinsip dan aturan yang sering menjadi ciri kode etik profesional. Seperangkat prinsip dan aturan yang dinyatakan dengan jelas membawa sejumlah manfaat dalam hal mendidik pendatang baru ke dalam profesi, memberikan pemahaman kepada orang-orang di luar profesi, serta membimbing perilaku profesional sehingga akan menjadi apa yang diharapkan oleh profesi yang bersangkutan. Namun, aturan dan kode etik hanya dapat membantu profesional sejauh ini saja dan tidak cukup untuk praktik etis yang benar jika tidak disertai, ditafsirkan, dan diseimbangkan oleh karakter intelektual dan moral. Selanjutnya yaitu profesi dan karakter di Indonesia. Profesi menurut WCOTT merupakan pekerjaan yang memerlukan sebuah persiapan yang relatif panjang dan dikhususkan kepada seseorang yang telah memiliki pendidikan tinggi dan pelaksanaannya diatur oleh kode etik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika profesional adalah sebuah standar yang ditetapkan ke dalam sebuah sistem dan organisasi yang digunakan di masyarakat sebagai aturan untuk melaksanakan tugas masing-masing individu. Etika profesi atau biasa disebut dengan etika kerja merupakan aturan yang dirancang atas kesepakatan pekerja dengan mengacu pada sumber, dasar nilai, dan moral. Rancangan etika kerja atau etika profesi yang telah disepakati dinamakan dengan kode etik. Kode etik sendiri merupakan referensi dalam mewujudkan berperilaku dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan masing-masing. Dalam hal ini, semua anggota wajib menghormati dan mengikuti semua isi dari kode etik yang telah disepakati tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana harmonis dan semua anggota merasakan adanya perlindungan saat melaksanakan tugas. Nah, di Indonesia, profesi guru juga memiliki kode etik yang berisi tentang pedoman dalam berperilaku yang wajib dipatuhi oleh semua guru yang secara profesional melaksanakan tugasnya dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai guru. Kode etik guru di Indonesia ditetapkan dalam kongres yang dihadiri oleh PGRI dari seluruh Indonesia. Kode etik ini dibuat dengan harapan agar bisa menjadi sebuah tolak ukur guru untuk mengambil tindakan, bersikap, dan berperilaku selama melaksanakan kewajibannya sebagai guru. Nah, seperti yang telah dijelaskan dalam bab ini bukan pertanyaan apakah profesi seperti kedokteran, hukum, keperawatan, pekerjaan sosial, ataupun pengajaran melibatkan dimensi etika. Melainkan bagaimana dimensi etika ini untuk harus dipahami dan diperlakukan di profesi ini. Sementara pendekatan umum untuk etika profesional bertindak sebagai titik awal yang signifikan dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan akhir ini. Sifat, tuntutan, dan realitas etika profesional perlu dimoderasi oleh profesi tertentu yang ada. Itulah penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.